Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk beralih ke sumber pangan karbohidrat selain beras. Hal ini merespon kenaikan harga beras seiring menipisnya stok akibat El Nino. Tolong ditekankan betul diversifikasi pangan, jadi tidak hanya mengandalkan beras sebagai makanan pokok, ujar Tito 3 Oktober 2023. Ini karena beras mengandung banyak gula yang dapat menyebabkan penyakit diabetes jika dikonsumsi berlebih. Harga beras semakin naik, malah Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Harga beras semakin meroket, terus masyarakat kesulitan membeli bahan pangan utama atau yang sehari-hari menjadi kebutuhan pokok makanan orang Indonesia, yaitu beras. Malah Mendagri meminta masyarakat Indonesia untuk beralih ke singkong ataupun sukun. Jadi bagi saya, sebelum kita menggaungkan, kalau saya nih posisinya, disclaimer ya, pendapat pribadi saya, kalau misalkan saya sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemerintah, saya dulu coba deh makan singkong berhari-hari, makan sukun berhari-hari ya. Setelah itu baru saya akan menyarankan ke rakyat. Jangan sampai kita hanya wajib menyarankan kepada rakyat untuk beralih kepada singkong dan sukun, sedangkan kita sendiri belum tentu akan beralih kepada singkong dan sukun. Kita tak heran melihat hari ini bahwa banyak pejabat negeri ini yang masih bergaya hedon, bergaya kelas hidup mewah, sedangkan masyarakat kelas bawah, ekonomi bawah terus menjerit akan ketimpangan yang terjadi di negara ini. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Jadi mungkin sebelum kita menyarankan kepada masyarakat, mari kita gaungkan dahulu atau mari kita lakukan dahulu di rumah kita masing-masing beralih ke singkong dan sukun, sehingga kita bisa ikut merasakan kenapa masyarakat itu berteriak terkait harga beras hari ini. Nama Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian menjadi trending topik di platform X, dulu Twitter, sepanjang Rabu 4 Oktober 2023 kemarin. Mantan Kapolri tersebut menjadi perbincangan netizen, lantaran pernyataannya yang menyarankan agar masyarakat beralih makan ubi dan sorghum sebagai solusi dari naiknya harga beras akhir-akhir ini. Saran saya untuk kita semua, warga negara Indonesia, kuncinya selain stok adalah diversifikasi pangan, ujar Tito saat ditemui pada Selasa, 3 Oktober 2023 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya akan mengandalkan beras sebagai makanan pokok, tapi juga makanan lain yang mengandung karbohidrat. Menurut dia, Indonesia memiliki banyak potensi makanan pokok yang berbeda. Jadi ada papeda, sagu, jagung, talas, yam, itu semua enak-enak itu. Ada ubi jalar, sorghum, sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok dan itu sehat, kata mantan Kapolri ini. Dia menuturkan, sebagian jenis beras mengandung gula. Hal tersebut menurut dia tidak bagus untuk kesehatan. Bisa menjadi sumber penyakit diabetes mellitus, ujar Tito. Tito menyebut, orang-orang kota justru mulai beralih ke makanan non-beras seperti ketela. Lebih lanjut, dia meminta kampanye beralih ke makanan pokok selain beras menjadi penting, agar masyarakat tidak bergantung kepada beras, tutur dia. Harga beras semakin naik, malah Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Harga beras semakin meroket, terus masyarakat kesulitan membeli bahan pangan utama atau yang sehari-hari menjadi kebutuhan pokok makanan orang Indonesia, yaitu beras. Malah Mendagri meminta masyarakat Indonesia untuk beralih ke singkong ataupun sukun. Jadi bagi saya, sebelum kita menggaungkan, kalau saya nih posisinya, disclaimer ya, pendapat pribadi saya, kalau misalkan saya sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemerintah, saya dulu coba deh makan singkong berhari-hari, makan sukun berhari-hari ya. Setelah itu baru saya akan menyarankan ke rakyat. Jangan sampai kita hanya wajib menyarankan kepada rakyat untuk beralih kepada singkong dan sukun, sedangkan kita sendiri belum tentu akan beralih kepada singkong dan sukun. Kita tak heran melihat hari ini bahwa banyak pejabat negeri ini yang masih bergaya hedon, bergaya kelas hidup mewah, sedangkan masyarakat kelas bawah, ekonomi bawah terus menjerit akan ketimpangan yang terjadi di negara ini. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Jadi mungkin sebelum kita menyarankan kepada masyarakat, mari kita gaungkan dahulu atau mari kita lakukan dahulu di rumah kita masing-masing beralih ke singkong dan sukun, sehingga kita bisa ikut merasakan kenapa masyarakat itu berteriak terkait harga beras hari. Di tengah melonjaknya harga beras, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian meminta masyarakat untuk beralih dari mengkonsumsi beras ke sumber pangan alternatif lain seperti jagung, talas maupun sagu dan juga sorghum. Hal tersebut menurut Tito juga untuk mengurangi konsumsi kadar gula yang menyebabkan diabetes.
Menurut Tito, peralihan konsumsi beras dengan produk lain adalah untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengadakan beras. Selain itu, Tito juga menegaskan bahwa konsumsi non-beras telah dilakukan oleh masyarakat di perkotaan, bahkan sudah menjadi rutinitas. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak bergantung pada beras sebagai bahan pokok. Di sisi lain, pasar retail modern mengatur kebijakan pembelian beras sebesar 10 kg per orang. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pengaturan pembatasan pembelian beras di retail modern dikhususkan pada beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digelontorkan oleh Perum Bulog. Arief menegaskan bahwa beras SPHP yang berasal dari cadangan beras pemerintah merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk memperolehnya. Arief juga mengatakan pembatasan pembelian beras di retail modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk bisa berbelanja dengan sangat bijak. Ia pun memastikan stok beras yang dikelola pemerintah aman dan akan terus diperkuat, terlebih dalam menghadapi kekeringan sebagai dampak dari El Nino. Pengamat peringatkan harga beras sulit turun hingga awal 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras di tingkat konsumen secara bulanan atau month to month mengalami peningkatan sebesar 5,61% pada September 2023. Diketahui rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Agustus senilai Rp13.058 per kilogramnya, sedangkan pada September naik menjadi Rp13.799 per kilogramnya. Inflasi beras secara bulan ke bulan merupakan tertinggi sejak Februari 2018. Bahkan jika dilihat secara tahun ke tahun atau year on year, inflasi harga beras terus meroket sangat tinggi, yakni sebesar 18,44%. Kemudian Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira mengungkapkan harga beras kemungkinan besar akan sulit menyusut. Bima juga mengatakan setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi pergerakan harga beras. Yang pertama adalah El Nino, mulai berdampak pada kekeringan lahan di daerah sentra produksi beras. Yang kedua, negara mitra dagang impor beras sedang melakukan pembatasan ekspor, memicu harga beras di pasar internasional naik. Kalaupun ada impor, harganya sudah pasti mahal dan akan diteruskan ke konsumen. Dan yang ketiga, produksi beras trennya terus turun akibat kebijakan pangan yang bermasalah dan kurang antisipatif. Keempat, alokasi anggaran subsidi pupuk dalam beberapa tahun terakhir terus dipangkas. Bahkan di 2024, anggaran subsidi pupuk hanya sebesar Rp26 triliun saja. Bima pun mendorong pemerintah untuk mengambil sikap untuk menurunkan harga beras di tanah air. Menurutnya, pemerintah bisa turunkan harga beras dengan mengeluarkan seluruh stok yang ada di gudang Bulog. Meskipun terbatas, seluruh pasokan harus masuk ke pasar, bekerja sama dengan pedagang retail.